Halo, apa kabar sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal CPNS tahun 2021 yang insya Allah akan diadakan di bulan Maret mendatang. Semoga jadwal tidak berubah ya. Pada kali ini soal yang akan saya bahas tentang tes wawasan kebangsaan atau biasa disebut dengan TWK. Melihat tes wawasan kebangsaan tahun kemarin, tahun 2019, ini soalnya banyak yang penalaran. Oleh karena itu akan saya bahas tes wawasan kebangsaan full dengan penalaran ya. Semoga video ini bisa membantu dan para pejuang NIP CPNS bisa terlaksana dan bisa diterima. Amin. Soal kali ini masih edisi 1 ya. Nantikan edisi 2 dan 3 dan selanjutnya. Oleh karena itu, ikuti terus channel Lentera Belajar. Oke, kita langsung saja ke soal. Soal nomor 1. Nilai Pancasila merupakan kristalisasi dari kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu nilai yang terkandung yaitu kebudayaan Indonesia yang begitu beragam. Pelestarian kebudayaan sangatlah penting di era milenial ini, karena bisa berakibat penurunan minat pemuda terhadap kebudayaan sendiri. Dampak apa yang akan terjadi jika generasi penerus bangsa tidak mengindahkan semangat Sumpah Pemuda? A. Pada masyarakat timbul kesenjangan sosial. B. Kualitas sumber daya manusia menurun. C. Intervensi pemerintah terhadap kebudayaan daerah menguat. D. Kebudayaan akan punah. E. Akan muncul sifat etnosentrisme. Untuk mengerjakan soal nomor 1 ini, kita mesti tahu pada soal kita lihat kata kunci di situ. Kata kuncinya yang pertama adalah kebudayaan Indonesia ya. Yang kedua Sumpah Pemuda. Kita ketahui bahwa Sumpah Pemuda itu ikrar yang digaungkan oleh para pemuda pada 28 Oktober 1928 dari penjuru negeri ya, jadi satu untuk mengucapkan Sumpah Pemuda. Ada 3 poin di situ yang intinya tentang persatuan. Nah, oke. Kalau sudah tahu esensi dari Sumpah Pemuda, kita lihat yang pertama. Yang A, pada masyarakat timbul kesenjangan sosial. Tidak, karena justru malah menjadi satu ya ketika Sumpah Pemuda. Nah, dikaitkan dengan kebudayaan kita sendiri. Tidak. B, kualitas sumber daya manusia. Ini juga tidak. Intervensi pemerintah terhadap kebudayaan daerah menguat. Yang terjadi intervensi itu ikut campur ya, ikut campur tangan. Tidak juga. D. Kebudayaan akan punah. Tidak, kebudayaan tidak akan punah yang kalau dikaitkan dengan Sumpah Pemuda. E. Akan muncul sifat etnosentrisme. Ya, ini sifat, salah satu sifat tidak boleh dipunyai ya. Sifat mengagung-agungkan kebudayaan sendiri tapi menjelek-jelekan kebudayaan orang lain. Kita lihat jawabannya adalah yang E. Akan muncul sifat etnosme. Pembahasan soal nomor 1. Hakikat Sumpah Pemuda yaitu ikrar para pemuda pada Kongres Pemuda II guna mempersatukan pemuda Indonesia dari berbagai penjuru negeri, yang telah terbuktikan bahwa Indonesia yang plural bisa satu visi yaitu menuju kemerdekaan. Sedangkan etnosentrisme yaitu sifat atau pandangan masyarakat yang merendahkan kebudayaan masyarakat lain dan mengagung-agungkan kebudayaan sendiri. Oleh karena itu, sifat etnosentrisme tidak cocok dengan semangat Sumpah Pemuda dengan misi mempersatukan. Jadi jawaban untuk nomor 1 yaitu E. Soal nomor 2.
Latar belakang persamaan nasib karena penjajahan menjadikan para pemuda Indonesia berkomitmen menyerukan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Momen bersejarah tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen kebangsaan Indonesia. Makna komitmen kebangsaan yang tercermin dalam Sumpah Pemuda adalah A. Menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. B. Mengembangkan persatuan Indonesia demi mempertahankan asas Bhinneka Tunggal Ika. C. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. D. Ikut serta mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri. E. Menyuarakan suara rakyat untuk merdeka dari penjajahan. Oke, seperti yang tadi nomor 1, kita lihat kata kuncinya di sini. Sumpah Pemuda dan komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan Sumpah Pemuda itu apa? Tadi esensi dari Sumpah Pemuda yaitu bersatunya pemuda dari berbagai penjuru untuk mengikrarkan sumpah. Nah, kita lihat di opsi jawaban A, B, C, D, E. Yang A, menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini statement betul, tapi ketika dikaitkan dengan komitmen kebangsaan Sumpah Pemuda belum sesuai ya. Yang B, mengembangkan persatuan Indonesia demi mempertahankan asas Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian yang C, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Ya, ini memang tujuan akhir dari Sumpah Pemuda, yaitu cita-cita bangsa pada waktu itu adalah kemerdekaan ya. Yang D, ikut serta mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri. Oke, statement yang tidak salah. E, menyuarakan suara rakyat untuk merdeka dari penjajahan. Oke, ini juga tidak salah, ini statement yang betul. Hanya saja statement A, B, C, dan E opsi yang paling mendekati dengan komitmen kebangsaan, yaitu yang B, karena esensi dari Sumpah Pemuda pada waktu itu yaitu berkomit untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Ketika sudah bersatu, itu akan menimbulkan jiwa nasionalisme yang sangat tinggi, kemudian bersatu untuk memerdekakan Indonesia. Itulah esensi dari Sumpah Pemuda. Pembahasan soal nomor 2. Hakikat Sumpah Pemuda yaitu ikrar para pemuda pada Kongres Pemuda II guna mempersatukan pemuda Indonesia dari berbagai penjuru negeri, yang telah terbuktikan bahwa Indonesia yang plural bisa satu visi, yaitu menuju kemerdekaan. Secara otomatis, Bhinneka Tunggal Ika terwujud ketika Sumpah Pemuda ini disampaikan pada 28 Oktober 1928. Jadi jawaban nomor 2 yaitu B. Soal nomor 3. Memenuhi kewajiban untuk mendapatkan hak sudah merupakan kodrati manusia dalam berkehidupan di masyarakat. Karena pelaksanaan pemenuhan tersebut tidak bisa berajab belah, sehingga muncul konsep pelaksanaan kewajiban dasar manusia berbanding lurus dengan pelaksanaan HAM. Maksud dari ketentuan tersebut berarti A. Apabila kewajiban dasar manusia terlaksana dengan baik, maka pelaksanaan HAM berjalan kurang maksimal. B. Pemenuhan hak asasi manusia menjadi penentu dari pemenuhan kewajiban dasar manusia. C. Pemenuhan hak asasi manusia menjadi syarat terlaksananya kewajiban dasar manusia. D. Pemenuhan kewajiban lebih penting daripada HAM. E. Jika kewajiban dasar manusia terlaksana dengan baik, maka pelaksanaan HAM akan sejalan dengan kewajiban dasar. Pada soal nomor 3 ini, kita harus memahami konsep tentang kewajiban dan hak. Kita tahu bahwa kewajiban dan hak itu tidak bisa berat sebelah ya. Salah satu dilaksanakan, salah satunya tidak. Jadi dua-duanya harus dilaksanakan.
Nah, konsep yang paling dasar terkait dengan kewajiban dan hak adalah ketika kewajiban sudah dilaksanakan, kita baru mendapatkan hak. Jadi tidak bisa terbalik dan juga tidak berat sebelah. Oke, kita lihat opsi A, B, C, dan E. Kita lihat jawabannya adalah yang E. Jika kewajiban dasar manusia terlaksana dengan baik, maka pelaksanaan HAM akan sejalan dengan kewajiban dasar. Pembahasan soal nomor 3. Pelaksanaan antara kewajiban dan hak harus seimbang dan tidak berat sebelah. Konsep dari kedua unsur ini yaitu apabila kewajiban dilaksanakan, maka hak juga akan mengikuti. Jadi dalam soal nomor 3, jawaban yang paling benar adalah jika kewajiban dasar manusia terlaksana dengan baik, maka pelaksanaan HAM akan sejalan dengan kewajiban dasar. Jadi jawaban nomor 3 yaitu E. Soal nomor 4. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 2. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. 3. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 4. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 5. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Berdasarkan data di atas, tindakan yang sebaiknya dilakukan sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila kedua ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 4, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 3, 4, dan 5, E. 1, 4, dan 5. Oke, untuk soal kali ini yaitu pengamalan Pancasila sila kedua. Dilihat opsinya. Pilihannya ada 1 sampai 5 itu yang berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dari opsi A sampai E. Jawabannya yaitu yang A. Nomor 1, nomor 2, dan 4. Nomor 3 dan 5 bukan merupakan pengamalan Pancasila sila kedua. Opsi 3 dan 5 itu pengamalan Pancasila sila ke-5 ya. Oke, kita menuju pembahasan berikutnya. Pembahasan soal nomor 4. Pengamalan Pancasila sila kedua dan kelima jika dilihat sekilas hampir sama, namun esensi dari sila-sila tersebut berbeda. Pada sila kedua lebih menekankan pada nilai kemanusiaan dan interaksi di masyarakat. Sedangkan pada sila kelima lebih menekankan nilai keadilan sebagai manusia di masyarakat atau di negara. Jadi jawaban nomor 4 yaitu A. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Soal nomor 5. Pemuda adalah generasi penerus bangsa dengan peran menjadi tumpuan harapan bangsa yang dengan jiwa patriotismenya akan membangun dan mengisi kemerdekaan. Namun, di era globalisasi ini, kebudayaan dari luar begitu mudah masuk ke Indonesia. Pada kenyataannya, tidak semua kebudayaan asing itu buruk untuk kehidupan kita. Dengan melihat kondisi demikian, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemuda penerus bangsa adalah A. Menerima budaya asing yang menguntungkan pribadi dan menolak yang merugikan diri. B. Mempelajari dan mengembangkan budaya asing dalam kehidupan sehari-hari. C. Menolak mentah-mentah masuknya budaya asing yang masuk ke Indonesia. D. Langsung menerima budaya asing karena sesuai perkembangan zaman. E. Menerima budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa.
untuk soal nomor 5 ini kita tahu bahwa kebudayaan dari luar tidak semuanya buruk, tapi ada yang baik juga. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Jawaban soal nomor 5 yang benar adalah menerima budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Pembahasan soal nomor 5. Budaya asing tidak semua bernilai jelek bagi kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai contoh, budaya kerja keras dan disiplin dalam bekerja di Jepang sangatlah bagus. Ini perlu kita terapkan di Indonesia yang dengan tidak sengaja masih menerapkan istilah alon-alon asal kelakon. Ini istilah Jawa ya, artinya pelan-pelan yang penting sampai. Jadi asalkan kebudayaan asing tidak bertentangan dengan nilai kepribadian Indonesia bisa diterima, tetapi harus dengan cara disaring terlebih dahulu berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi jawaban nomor 5 yaitu Soal nomor 6. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, semua warga negara dan masyarakat Indonesia wajib hukumnya menaati peraturan yang ada. Bahkan dalam pembuatan undang-undang pun ada aturannya. Dalam pembuatan undang-undang menerapkan prinsip lex superior derogat legi inferiori yang harus dipenuhi. Apa yang melatar belakangi penerapan prinsip tersebut? A. Pembuatan undang-undang haruslah dibuat hanya untuk kepentingan rakyat. B. Untuk menjaga sinkronisasi antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945. C. Hukum yang kedudukannya lebih tinggi bisa menghapuskan hukum yang kedudukannya lebih rendah. D. Indonesia adalah negara hukum dengan dasar negara yang kuat untuk mengikat semua rakyat. Untuk membatasi perilaku manusia agar tidak bertindak semaunya sendiri. Melihat soal nomor 6, kita harus tahu kata kuncinya dulu. Di sini ada kata kunci lex superior derogat legi inferiori dengan pertanyaan yang melatar belakangi. Nah, dari opsi A, B, C, dan E yang melatar belakangi apa? Jawaban soal nomor 6 adalah B. Untuk menjaga sinkronisasi antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan soal nomor 6. Prinsip lex superior derogat legi inferiori merupakan suatu teori hukum yang menyatakan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah kedudukannya. Jadi latar belakang dari adanya teori ini adalah agar sinkron antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi. Tadi di opsi yang C itu adalah akibat dari adanya prinsip ini ya, karena prinsip ini pengertiannya adalah hukum yang kedudukannya lebih tinggi bisa mengesampingkan hukum yang kedudukannya rendah. Namun pertanyaannya adalah yang melatar belakangi. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya yaitu B. Soal nomor 7. Semua peraturan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila mendapati ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka bisa dimohonkan judicial review kepada A. Lembaga Yudikatif, B. Mahkamah Konstitusi, C. Pengadilan Tinggi, D. Mahkamah Agung, E. Pengadilan Negeri. Jawaban yang benar adalah yang B.
Mahkamah Konstitusi. Pembahasan soal nomor 7. Judicial review atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Karena dianggap ada nilai dari undang-undang tertentu yang tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya. Lembaga peradilan yang bisa melakukan judicial review adalah Mahkamah Konstitusi. Kalau lembaga yudikatif ini lembaga peradilan di Indonesia ya, sifatnya hanya mengawasi lembaga-lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Kalau Mahkamah Agung itu adalah peradilan yang memutus sengketa hukum pada tingkat kasasi. Kalau pengadilan tinggi itu memutus sengketa atau permasalahan pada tingkat banding. Sedangkan pengadilan negeri memutus atau melakukannya untuk peradilan tingkat pertama. Jadi untuk mengadakan judicial review itu yang paling tepat ke Mahkamah Konstitusi. Jadi jawaban nomor 7 yaitu yang B. Soal nomor 8. Timbulnya norma yang ada di masyarakat tentunya merupakan pengamalan negara hukum yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu norma ini berasal dari suara hati manusia yang menghasilkan akhlak dan berlaku umum bagi seluruh anggota masyarakat. Sanksi bagi pelanggar norma ini berupa perasaan tidak tenang. Norma yang dimaksud adalah A. Norma agama, B. Norma kesopanan, C. Norma kesusilaan, D. Norma adat istiadat, E. Norma hukum. Jawaban dari soal nomor 8 adalah C. Norma kesusilaan. Pembahasan soal nomor 8. Norma agama merupakan peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan yang bersifat mutlak. Sanksi dari norma ini adalah mendapatkan dosa. Norma kesopanan, norma yang didasarkan dari kebiasaan dan kepantasan pergaulan di masyarakat. Biasanya sanksi celaan atau ejekan. Norma kesusilaan, norma yang berasal dari hati nurani manusia. Sanksi dari norma ini yaitu perasaan tidak tenang atau penyesalan. Yang berikutnya norma hukum, norma yang dibuat oleh negara yang mengikat semua rakyat. Sanksi dari norma ini bisa denda, penjara, kurungan, dan lain-lain. Ini bersifat sangat memaksa kalau norma hukum. Jadi jawaban nomor 8 yaitu C. Soal nomor 9. Mengeluarkan pendapat di muka umum merupakan salah satu isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Dibalut dengan nama demokrasi untuk menyuarakan pendapat bersama-sama yang biasanya sering disebut demonstrasi. Apabila demonstrasi di tempat-tempat umum menimbulkan kemacetan dan kerusuhan, maka perilaku yang tidak tepat dalam menjunjung tinggi Pancasila, terutama sila A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang benar adalah yang D, sila keempat. Pembahasan soal nomor 9. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, setiap pengambilan keputusan harus memperhatikan aspirasi rakyat atau biasa disebut dengan demokrasi. Demonstrasi merupakan cara masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Apabila demonstrasi berujung pada kerusuhan, hal ini tidak dibenarkan karena membawa kerugian bagi bangsa dan negara, serta bertentangan dengan nilai permusyawaratan perwakilan sila keempat. Jadi jawaban
nomor 9 yaitu D. Soal nomor 10. Sebagai manusia yang monodualis, interaksi dalam masyarakat sangat penting untuk melangsungkan kehidupan. Hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Selain itu, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan juga diperlukan dalam membentuk masyarakat madani. Sikap dalam contoh tersebut merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang benar adalah E, sila ke-5. Pembahasan soal nomor 10. Salah satu muatan nilai luhur pengamalan Pancasila pada sila ke-5 yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi sikap pada soal nomor 10 merupakan pengamalan Pancasila sila ke-5. Jadi jawaban soal nomor 10 yaitu E. Soal nomor 11. Indonesia merupakan negara besar dengan berbagai pulau. Tentunya perlu pembangunan yang merata agar semua rakyat bisa merasakan amanah Pancasila sila ke-5. Namun dalam perjalanan pembangunan di Indonesia ada hambatan yang terjadi, yang menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pemerintahan pembangunan di negara kita adalah A. Penyebaran penduduk yang tidak merata, B. Peledakan jumlah penduduk, C. Kesenjangan sosial ekonomi penduduk yang tidak merata, D. Angka pendidikan penduduk yang rendah, E. Kesadaran penduduk terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah. Jawaban dari soal nomor 11 yang benar adalah A. Penyebaran penduduk yang tidak merata. Pembahasan soal nomor 11. Hambatan utama penyebaran penduduk yang tidak merata. Hambatan pendukung: peledakan jumlah penduduk, kesenjangan sosial ekonomi penduduk yang tidak merata, angka pendidikan penduduk yang rendah, dan kesadaran penduduk terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah. Jadi jawaban nomor 11 yaitu A, karena ditanyakan hambatan utama. Soal nomor 12. Untuk mengembangkan daerah, maka diberlakukan otonomi daerah oleh pemerintah pusat. Dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai hak-hak yang menjadi bagiannya. Berikut ini yang bukan merupakan hak otonomi daerah, yaitu A. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, B. Mengelola aparatur daerah, C. Mengelola kekayaan daerah yang ada, memungut pajak dan retribusi daerah, D. Penentuan kebijakan fiskal dan moneter, E. Mendapatkan hak-hak lainnya yang diatur oleh undang-undang. Pertanyaannya yaitu yang bukan merupakan hak otonomi daerah ya. Berarti ini hak yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Jadi jawabannya yang benar adalah D. Penentuan kebijakan fiskal dan moneter. Pembahasan soal nomor 12. Kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan perekonomian agar bergerak ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengatur penerimaan di sektor pajak dan pengeluaran pemerintah guna mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Sementara kebijakan moneter merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai mata uang melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan penetapan suku bunga.
kebijakan fiskal dan moneter ini kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi jawaban nomor 12 yaitu D. Soal nomor 13. Banyak pemain sepak bola yang melakukan naturalisasi kewarganegaraan baik di luar negeri maupun di Indonesia. Tujuannya yaitu agar diakui sebagai warga negaranya oleh negara yang menaungi. Jika ada orang penetapan kewarganegaraannya menurut pertalian darah orang tuanya disebut dengan asas A. Naturalisasi, B. Ius soli, C. Ius sanguinis, D. Stelsel aktif, E. Kewarganegaraan ganda. Jawaban yang benar adalah C. Ius sanguinis. Pembahasan soal nomor 13. Naturalisasi yaitu proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Proses ini harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan. Ius soli adalah hak mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan pada tempat kelahiran. Ius sanguinis adalah hak mendapatkan kewarganegaraan didasarkan pada pertalian darah atau keturunan. Stelsel aktif yaitu ketika seorang warga negara harus melakukan suatu tindakan hukum tertentu bersifat aktif agar bisa menjadi seorang warga negara. Contoh dari stelsel aktif yaitu naturalisasi. Jadi jawaban soal nomor 13 yaitu yang C. Ius sanguinis. Soal nomor 14. Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri negara hukum adalah A. Kebebasan dalam mendapatkan kekuasaan peradilan yang luas, B. Pemisahan kekuasaan untuk menjamin HAM, C. Pengakuan terhadap hak asasi manusia, D. Pengadilan untuk penyelesaian masalah akibat pelanggaran hukum, E. Pemerintahan berdasarkan hukum. Yang bukan merupakan ciri-ciri negara hukum adalah yang A. Kebebasan dalam mendapatkan kekuasaan peradilan yang luas. Pembahasan soal nomor 14. Tadi opsi yang A itu adalah kebebasan dalam mendapatkan kekuasaan peradilan yang luas. Itu bukan ciri-ciri negara hukum, melainkan hak warga negara di bidang hukum ya. Jadi jawabannya tadi yang A. Nah, untuk ciri negara hukum, A. Pemisahan kekuasaan untuk menjamin HAM, B. Pengakuan terhadap hak asasi manusia, C. Pengadilan untuk menyelesaikan masalah akibat pelanggaran hukum, D. Pemerintahan berdasarkan hukum. Jadi jawaban nomor 14 yaitu yang A, karena ditanyakan bukan ciri negara hukum. Soal nomor 15. Pokok pikiran yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikategorikan ke dalam 4 pokok pikiran. Pokok pikiran yang berbunyi, negara hendaknya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah pokok pikiran yang ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Soal nomor 15 ini sedang membicarakan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Jangan terkecoh, di opsi jawaban ada 4 pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Otomatis jawaban yang E itu 5 salah ya. Nah, coba jawaban yang benar adalah D. 4. Pembahasan soal nomor 15. Dalam alinea 4 yang merupakan pokok pikiran keempat tercantum isi dari Pancasila, di mana sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawaban soal nomor 15 yaitu yang D.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa menjadi referensi belajar sobat YouTube semua di seluruh tanah air Indonesia sebagai pejuang CPNS. Salam Lentera Belajar.